warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau cerita sedikit ya. Waktu awal-awal bertemu dengan guru saya di Pakistan, ada sebuah kejadian ya. Kami duduk di halaman di tempatnya zawiyahnya Syekh Fadullah di Ahmadpur, tempatnya Ahmadpur. Ya. Pur itu satu seperti desa ya, seperti Singapura ya. Desanya singa. Ya. Jadi Ahmadpur itu ya, desanya Ahmad. Ya. Kami sedang duduk dan guru saya melihat ada sebuah sangkar untuk burung beo, dan itu jerujinya itu tebal sekali, tidak bisa melihat burungnya di dalam karena begitu tebal, dan jarak di antara dua itu sangat dekat. Jadi guru minta saya buka ya. Tidak mau keluar ya. Akhirnya usaha dipatuk terus itu dapat keluarkan. Guru bilang letakkan di atas sangkar, langsung masuk, tidak mau keluar. Jadi guru suruh keluarkan lagi, bawa ke ujung sana, keluarkan ke ujung, langsung dia lari masuk ke sangkar. Saking begitu lamanya dia tinggal dalam sangkar, dia betah dengan sangkar itu dan sudah tidak bisa terbang ya, karena lama tinggal di sangkar. Setelah itu guru bilang, ini contoh nafsu ya. Nafsu begitu terbiasa dengan satu kebiasaan, tidak mau nasihat ya, tidak mau cara lain, terpuruk dengan cara itu. Dia sangat betah dengan sangkar itu, tidak mau keluar walaupun indah sekali di luar, dia hanya mau di dalam saja ya. Ini cerita tentang nafsu. Itu sebenarnya Allah berfirman dalam Quran, mereka tidak suka nasihat ya. La yuhibbunan nasihin, karena sudah terbiasa dengan kebiasaan mereka yang buruk itu, sehingga mereka ya seharusnya bisa terbang, sudah tidak bisa terbang ya. Burung biasanya ya begitu terbiasa taruh jauh tidak terbang dan lari ya. Tapi ceritanya setelah beberapa bulan kami tinggalkan tempat itu, pernah satu hari penjaganya lupa kunci ya, pintu sangkar itu, jadi dimangsa oleh kucing. Seharusnya kalau dia terbuka dia bisa terbang, karena ya burung bisa terbang karena terbiasa dengan kebiasaannya tidak terbang, jadi dia tangkap kucing, dimangsa oleh kucing. Itu lebih parah lagi. Setelah guru saya dengar itu, ya inilah konsekuensinya. Orang sudah terbiasa dengan nafsunya, jadi mudah dimaksa karena sudah lupa dia bisa terbang ya. Karena di balik dalam diri kita itu ada roh, dan roh itu suka terbang. Tapi kalau sudah terbiasa dengan nafsu, nafsu itu sisi lain dari roh itu. Ketika tinggal di dalam sangkar, yaitu jasad ini.
begitu terbiasa dengan jasad ini, dia lupa terbang. Padahal roh selalu suka terbang. Dan bukti roh suka terbang itulah ketika kita tidur, selalu keluar. Ya. Roh itu suka menjelajah. Ya. Begitu jauh dia menjelajah, terkadang kita mimpi ada waktu silam, waktu sekarang, dan waktu akan datang sekaligus. Ya. Mimpi agak aneh tapi benar. Ya. Karena waktu roh keluar dari jasad itu masuk ke alam tanpa waktu. Ya. Itu sebenarnya bisa mengalami 3 waktu itu sekaligus. Ya. Ada masa lalu, ya, ada cerita masa lalu, tapi masa sekarang juga, kemudian ada masa depan juga, ya, sekaligus. Tapi saking terlalu terbiasa dengan nafsu, ya, sembunyi di dalam sangkar gitu, tidak bisa mengalami semua itu lagi. Berarti tidak bisa terbang lagi. Ya. Jadi jadi mangsa dunia. Ya. Akhir mati sia-sia saja. Ya. Kalau Melayu itu yang mati kata. Ya. Karena dia sudah menjadi kata di bawah tempurung. Nah, kata di bawah tempurung. Karena dunianya sangat kecil. Tidak bisa menjelajah lagi. Jadi guru saya mengatakan harus lepaskan, ya. Berarti nafsu itu harus kita bebaskan, ya, dari sangkar itu. Ya. Dan caranya itu kita mengekang nafsu dari keinginannya, roh itu akan terbebas. Ya. Selagi kita memberi segala apa yang diinginkan oleh nafsu, ya, terperangkap. Ya. Itu yang dimasukkan wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Kalau sudah menahan nafsu dari keinginannya, sudah berada di surga. Ya. Jannah. Ya, surga tempat tinggalnya. Berarti bukan dunia lagi. Rohnya sudah terbang. Ya, sudah menikmati surga. Ya, nah itu orang dulu suka namakan anak-anak perempuan mereka itu jannah, surga, karena sudah mengalami itu. Sekarang orang benci nama itu karena tidak mau surga. Ya, jadi namakan nama jadul. Ya. Jannah itu surga, ya, surga hati. Ya. Liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut pada kedudukan Tuhan di dalam hati mereka itu dapat 2 surga. Dan para ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan surga yang didahulukan dan surga yang dikemudiankan. Berarti yang didahulukan itu sekarang. Ya. Kemudian ada surga yang dikemudiankan itu yang menunggu kita. Ya. Jannatul ridwan tahtaj ilaina. Itu, ya, surga ridwan itu memelukkan kita karena masih kosong, ya, tunggu kita.
ketika itu dalam ayat Quran, ya, masuklah surga kami. Ya. Berarti 2 kali masuk surga. Surga yang kita masuk sekarang dan surga nanti. Ya. Dan kalau tidak masuk surga sekarang, tidak bisa masuk nanti. Ya. Nah, itu buktinya dalam Quran. Tiap kali Allah dalam surga, Allah berikan buah-buahan, ya, rezeki buah-buahan dan lain-lain. Mereka mengatakan, hadza ruziquna min qabl. Ini sudah diberikan pada kami sebelumnya. Berarti orang yang mengucapkan itu sudah masuk surga sebelum surga. Baru bisa mengatakan ini sudah diberikan pada kami sebelumnya. Kalau belum merasakan, bagaimana bisa mengatakan itu? Ya. Berarti kekang nafsu, nanti ruh bebas. Ketika ruh bebas, masuk surga. Amin, amin, amin. Ya. Jadi usahakan, ya, itu sangat penting. Ya. Karena ruh itu burung. Dan banyak hadis menceritakan itu. Ketika nenek moyang kita ingin mengunjungi kita, ruh itu Allah masukkan dalam bentuk burung kecil. Ya. Itu sebenarnya Nabi melarang burung itu diketapel. Jangan-jangan itu ruh nenek moyang kita. Nah, biasanya ada burung kecil itu warna hijau atau putih. Ya. Ya, datang, ya, mengunjungi anak cucu mereka. Okay. Jadi sekalian roh itu senantiasa mengunjungi kita, dia terdengar. Mereka senang kalau kita berzikir, mereka senang sekali. Ya. Karena mereka dapat manfaat dari zikir kita. Karena ada hadis mengatakan seorang mukmin itu bisa mempengaruhi 7 generasi sebelum dan sesudah. Ya. Berarti buyuk-buyuk kita masih dapat. Ya. Dan juga 7 generasi sesudahnya masih dapat. Okay. Jadi bebaskanlah burung dari sangkar kita, ya. Jangan dikurung lagi, ya. Karena kalau terlalu lama tidak mau keluar, ya. Jadi terlalu terbiasa dengan keburukan, tak mau nasihat. Ya. Mau tetap dengan keburukan kita. Ya. Karena Syekh saya selalu bilang orang itu sudah stuck in the rut. Ya. Rut itu adalah jalan kereta kuda. Begitu terbiasa bolak-balik itu tidak bisa putar lagi karena sudah membentuk satu jalan. Jadi tengah jalan tidak bisa putar lagi karena sudah menurun ke itu. Dan nafsu manusia begitu terbiasanya sudah begitu tidak bisa diputarkan lagi. Sangat bahaya. Ya. Jadi jangan membiasakan nafsu dengan sesuatu yang tidak baik. Dan bukalah hati kita untuk menerima nasihat supaya kita bisa selalu, ya, menempuh jalan yang benar. Ya. Jalan yang baik, jalan yang
lurus, ya. Jalan yang mudah, ya. Karena semakin lama semakin susah, tidak bisa apa-apa lagi, ya. Kalau kuda ingin, ya, belok pun tidak bisa lagi, ya. Walaupun kita punya niat usaha untuk, ya, membelok untuk ke jalan yang benar, sudah tidak bisa lagi, ya. Itu kebiasaan buruk, ya. Tidak bisa terbang lagi. Tapi sebenarnya asal usul burung itu terbang, ya. Tapi begitu lama, begitu terbiasa dengan, ya, suatu keburukan, jadi tidak bisa terbang lagi. Jadi akhirnya mudah dimangsa. Ketika dimangsa dia lupa, dia bisa terbang. Begitulah roh kita, ya, karena sebenarnya begitu terbiasa dengan sisi buruknya, yaitu sisi nafsu, lupa dia bisa terbang, ya. Jadi sangat penting terimalah nasihat, ya, dan dengarkan nasihat, ya. Kenapa Allah tetapkan, ya, perkara ketiga dan keempat dalam kehidupan manusia yang paling penting itu adalah setelah beriman dan beramal soleh itu adalah saling memberi nasihat, ya, atas kebenaran dan atas kesabaran, ya. Berarti sangat penting kita menerima nasihat, sangat penting kita mendengarkan nasihat, ya. Dan nasihat itu tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak punya satu sifat ingin memperbaiki diri, ya. Kalau tidak ada keinginan itu, tidak ada gunanya nasihat, ya. Jadi harus ada, semakin kuat keinginan kita ingin memperbaiki diri, ingin menuju, ya, kebaikan yang hakiki, ya, baru bisa mendengarkan. Orang yang merasa diri itu sudah sempurna, sudah punya ilmu, sudah punya banyak amal, sudah, ya, punya segalanya, mereka tidak akan mendengarkan nasihat lagi, ya. Cuma orang yang merasa masih belum sempurna, ya, orang yang merendahkan diri baru bisa mendengar nasihat, ya. Orang yang merasa lebih baik, ana khairu minhu, tidak akan dapat. Itulah sifat iblis, saya lebih baik dari dia. Nah, itu yang menyebabkan Allah menghalaunya dari surga, ya. Karena sifat sombong itu mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik. Itu diucapkan atau tidak diucapkan, tapi kalau merasa, ya, lebih baik, itu sudah terhalau, ya. Berhati-hatilah, jangan sampai terhalau dari surga, dari jannah, ya. Alhamdulillah. Sangat penting. Jadi terimalah nasihat, dengarkanlah nasihat, ya, dan coba kita mengubah diri sesuai dengan nasihat, ya. Insya Allah kita akan sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, singkat, pendek cukup, ya. Mau bertekad, mau berubah, mau menjadi lebih baik, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.